Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali, ya, takut. Kenapa takut? Sekarang kalau kita beli cryptocurrency, underlyingnya apa? Kalau dia turun terus jadi nol gimana? Saya tidak mau membeli Bitcoin. Meskipun dia naik terus, itu rezeki, bukan rezeki saya, itu buat rezeki orang lain. Kalau kita beli kripto, underlying asetnya kan nggak ada. Kalau nggak ada underlying asetnya, bisa jadi nol tuh. Kalau saya beli saham kan ada propertinya banyak, kan nggak mungkin jadi nol ya. Kalau kita beli kripto nggak ada asetnya, kalau dia turun terus jadi nol kan bisa. Saya belum berani membeli cryptocurrency sampai saat ini. Saya tidak membeli karena saya tidak tahu di cryptocurrency itu aset yang menyertainya apa. Saya belum ketemu ya. Saya ingin minta dong saran Bapak untuk anak-anak muda, karena seringkali mereka ke distract. Mereka seringkali melihat instrumen lainnya yang mungkin tidak terlalu mereka pahami, katakanlah cryptocurrency, NFT dan lain-lainnya, dan mereka tidak mengetahui substansionalnya. Mereka hanya masuk karena FOMO. Mereka, ya katakanlah mereka ingin ikut tren saja. Katakanlah kayak di pasar modal juga banyak juga bank-bank digital, akhirnya juga ya kita tahu sendiri bagaimana. Mungkin tips ataupun nasihat dari Bapak kepada anak-anak muda yang ingin cepat kaya tapi tidak ingin belajar dari proses. Itu saja Pak Lokemong dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, anak-anak muda sering beli cryptocurrency, tadi disebutkan, daripada beli saham ya. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali ya, takut. Kenapa takut? Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya, mereka miliki batu baranya. Kalau saya beli saham perusahaan kelapa sawit, kan ada kebunnya. Tadi saya sebut saya punya saham, kebunnya itu luasnya 4 kali negara Singapura loh. Coba susahnya nanam kelapa sawit itu ya. Kalau saya punya saham bank, kan bank itu mesin pencetak uang ya. Orang taruh duit bunganya kecil, orang pinjam dikasih mahal ya. Bank itu ada, kita beli saham bank ada asetnya, ada banknya. Kalau beli cryptocurrency asetnya apa? Ayo anak muda, kalau kita beli uang cryptocurrency asetnya apa? Gak ada loh. Kalau asetnya nggak ada, jangan-jangan bisa turun jadi nol loh. Serem kan? Saya beli saham properti yang rugi, perusahaannya lagi rugi, tapi kan di dalamnya kalau saya hitung propertinya masih ada 20 triliun di dalam ya, masih ada asetnya properti 20 triliun. Jadi saya yang beresiko tinggi saya nggak berani beli, hanya yang beresiko rendah saya beli, yang hampir tidak ada resikonya saya baru beli karena aman buat saya. Tapi beli cryptocurrency kita nggak tahu itu aset yang menyertainya apa, kita nggak tahu, nggak ada, serem banget jadinya. Kira-kira gitu ya. Saya suka melihat seminar Bapak di sebelum-sebelumnya. Yang pertanyaan kedua ini agak keluar dari persahaman. Saya hanya mau tahu apakah statement Bapak terhadap aset digital, terutama cryptocurrency, itu masih sama seperti statement Bapak yang Bapak sampaikan di seminar sebelumnya, yang dimana Bapak belum tertarik atau tidak tertarik atau tidak merekomendasikan berinvestasi di kripto karena tidak mempunyai underlying aset. Apakah masih sama pandangannya atau sudah berbeda? Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lo. Mengenai cryptocurrency, jawaban saya tetap sama, tidak berubah ya. Karena kita memberi cryptocurrency itu nggak ada underlying asetnya. Kalau kita membeli saham bank ya, saham bank ada banknya yang bisa mencetak uang buat kita, banknya ya. Ada BRI yang bisa memberikan keuntungan, ada underlyingnya ya. Seperti saya membeli, saya punya saham bank juga ya. Saya membeli aset properti misalnya, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya. Punya aset
20 triliun loh. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Di perusahaan properti yang sudah berusia 45 tahun. Saya beli saham itu, di belakang saham itu ada 65 proyek yang nilainya 20 triliun. Sekarang kalau kita beli cryptocurrency, underlyingnya apa? Kalau dia turun terus jadi nol gimana? Gitu. Jadi saya tidak mau, saya anggap kalau cryptocurrency itu high risk high gain misalnya gitu ya, high risk high gain. Yang saya berinvestasi di saham, saya beli Mercy harga bajai, saya low risk high gain. Terang saya nggak mau berinvestasi di cryptocurrency. Yang high risk high gain saya hindarin. Saya hanya mau berinvestasi yang low risk high gain buat saya. Ya. Kira-kira jawaban saya tetap tidak berubah. Ya. Bagaimana pendapat Pak Lo tentang cryptocurrency seperti Bitcoin, Pak? Oh. Saya tidak mau membeli Bitcoin. Meskipun dia naik terus, itu rezeki, bukan rezeki saya, itu buat rezeki orang lain. Saya tidak mungkin akan membeli Bitcoin. Kenapa? Kalau saya membeli saham, saham itu ada underlying asetnya, ada perusahaannya, ada perusahaan yang bisa produksi, ada asetnya terlihat, ya. Saham itu ada underlying asetnya berupa perusahaan. Nah, Bitcoin underlying asetnya apa? Saya tidak berani membelinya karena Bitcoin tidak ada underlying aset, sehingga saya tidak mau membelinya, tidak berani membelinya. Biarlah Bitcoin dibeli oleh orang-orang lain. Itu rezekinya, kalau dia naik rezekinya buat orang lain saja. Jadi saya orang saham. Saya masih yakin saham is the best choice, not Bitcoin. Saham is the best choice. Saham is the best choice, not Bitcoin. Dari online, dari Bu Yeni, selamat malam Pak. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak mengenai kripto, karena beberapa orang bilang kripto ini bisa dijadikan instrumen untuk investasi. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Yeni. Ya. Saya tidak berani memberi cryptocurrency. Ya. Kenapa? Kalau saya misalnya beli saham Intiland, kan ada propertinya banyak. Ya. Ada Geraha Family, ada Intiland Tower di Jalan Sudirman, ada Spasio, propertinya banyak, ya. Ada underlying asetnya. Kalau kita beli kripto, underlying asetnya kan nggak ada. Kalau nggak ada underlying asetnya, bisa jadi nol tuh. Kalau saya beli saham kan ada propertinya banyak, kan nggak mungkin jadi nol, ya. Kalau kita beli kripto nggak ada asetnya, kalau dia turun terus jadi nol kan bisa. Ya, jadi saya tidak mau berinvestasi yang high risk high gain. Saya hanya berinvestasi di tempat yang low risk high gain. Ya, saya tidak mau uang saya ditaruh di tempat yang beresiko. Saya hanya mau menempatkan uang yang resikonya rendah, bahkan kalau bisa tidak ada resiko sama sekali. Ya, karena saya membeli perusahaan itu yang Mercy harga bajai, jadi hampir resiko itu tidak ada. Kalau ada pun sangat rendah, itu yang saya beli. Jadi saya nggak bakalan mau berinvestasi di cryptocurrency. Ya, gitu ya kira-kira Bu. Kita kan tahu juga bahwa memang beberapa dari bulan terakhir itu lagi trending bahwa digitalization of capital, mulai dari Bitcoin, ETF Bitcoin sendiri yang dilegalisasi oleh fund-fund besar seperti BlackRock, Fidelity, dan fund-fund Amerika yang lain. Bahkan negara-negara kayak Jepang udah mulai masukin ke dana pensiun mereka. Aku juga tahu kalau misalnya stance Pak Loh Keng Hong itu dari dulu sedikit menolak ya. Apakah dengan adopsi masif dari institusi itu bisa membuka pandangan baru terhadap Pak Loh Keng Hong untuk mempelajari dunia dari crypto dan digitalization ini sendiri? Thank you.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kalau membeli saham tambang batubara, ada batubaranya, ya. Saya kalau beli saham bank, ada banknya yang bisa menghasilkan uang, ya. Tapi tetap saya belum mengerti kalau orang beli cryptocurrency, aset yang menyertainya apa? Tidak ada. Jadi saya belum berani membeli cryptocurrency sampai saat ini. Saya tidak membeli karena saya tidak tahu di cryptocurrency itu aset yang menyertainya apa. Saya belum ketemu, ya. Tapi kalau saya tadi saya udah sebutin, saya beli saham bank, ada banknya yang bisa menghasilkan laba. Kalau saya beli tambang batubara, ada tambang batubaranya yang bisa memberikan laba yang besar. Seperti saya invest di ABM Investama, jadi pemegang saham nomor 2 terbesar. Perusahaan itu labanya tahun lalu 4,6 triliun. Jadi karena belum ada, saya tidak menemukan aset yang menyertainya, jadi saya belum berani membeli cryptocurrency. Jadi saya tetap investasi di saham, dan saya juga adalah seorang investor saham. Seorang investor saham. Saya tetap berfokus di saham karena saya sudah 35 tahun di saham. Jadi saya fokus di situ saja. Kalau pemuda-pemudi ingin membeli cryptocurrency, silakan saja beli, nggak apa-apa. Tapi saya tetap tidak mau membelinya, ya. Saya tetap membeli sesuatu saham yang ada perusahaan-perusahaan yang menyertainya. Demikian, Bu Alin. Baik,